Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Dalam masa pandemi, kita tetap harus semangat dalam belajar. Oke, baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sendi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa saja yang dikatakan dengan sendi tersebut. Sekarang kita bahas sendi berdasarkan kepada sifat geraknya, yaitu ada sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Sendi sinartrosis berdasarkan kepada jaringan penghubung antar tulang dapat kita bagi menjadi sendi sinartrosis simbrosis, dan di mana sendi ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi sinartrosis fibrosis dihubungkan oleh serabut jaringan ikat fibrosa, contohnya pada tengkorak. Selanjutnya ada sinartrosis sinkondrosis, yaitu sinartrosis yang menghubungkan antar tulang dengan tulang rawan. Contohnya adalah diafise dan efise tulang dewasa, kemudian tulang rusuk dengan tulang dada. Berikutnya kita bahas tentang amfiartrosis. Amfiartrosis terbagi menjadi simfisis, yaitu dihubungkan oleh tulang rawan serabut pipih. Contohnya adalah tulang kemaluan dan tulang belakang. Selanjutnya ada amfiartrosis sindesmosis, yaitu dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen. Contohnya tulang kering dan tulang betis. Sendi berdasarkan sifat gerak yang terakhir adalah sendi diartrosis, di mana sendi ini juga dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang biasanya kita gunakan sebagai sendi gerak adalah sendi engsel, sendi peluru, sendi plana, sendi luncur, sendi putar, dan sendi gulung. Sekarang kita bahas masing-masing sendi gerak ini. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau dibengkokkan saja. Contoh dari sendi engsel adalah pada lutut dan siku. Dapat juga pada ruas jari. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk bergerak ke segala arah, termasuk gerakan memutar. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat dengan ujung tulang lain yang berbentuk rongga. Kemudian, contoh dari sendi peluru ini adalah sendi pada tulang panggul dan tulang paha. Kemudian, sendi pada tulang belikat dan tulang lengan. Sendi plana. Sendi plana merupakan sendi yang membantu gerakan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, serta ke depan dan ke belakang. Meskipun cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh dari sendi plana adalah bagian pangkal tulang ibu jari. Oke, Ananda sekaliannya, kita masuk kepada sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat bergerak karena mempunyai poros pada tulang. Ciri khas dari sendi putar adalah mampu menggerakkan tulang dalam gerakan memutar dari tulang lainnya. Nah, contohnya adalah persendian tulang tengkorak dengan tulang atlas. Kemudian ada persendian tulang hasta dengan tulang pengupil. Sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerja sendi geser adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Nah, sendi geser ini merupakan sendi yang paling banyak kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya untuk makan, mengambil barang, naik tangga, dan lain-lain. Contoh dari sendi geser adalah sendi pada tulang pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki di antara tulang belakang.
Terakhir, ada yang dinamakan dengan sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Nah, persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu dengan arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Jumlah arah dari sendi gulung adalah 3 arah, ke depan, ke belakang, ke samping, dan memiliki 2 poros, yaitu kiri kanan dan depan belakang. Contoh dari sendi gulung adalah sendi yang ada di antara rahang, kemudian antara radius pengupil dengan tulang pergelangan tangan. Berikutnya ada contoh antar tulang pergelangan tangan dan tulang jari saat kalian menekuk dan mengepal. Kemudian ada sendi pada dasar tengkorak dan ruas vertebrata pertama, yaitu saat kepala kalian dianggukkan. Oke, anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda bisa mempelajarinya dan semoga bermanfaat. Terakhir, selamat belajar.